فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Surat apa yang dibaca pas salat tadi, Lutfi? Pertanyaannya apa? Hah? Apa? Nah, surat apa? Surat apa, Ikram? Surat apa, Abdullah? Oke. Azam, surat apa Azam? Dibaca pas sholat tadi, Azam? Nah. Abdullah, surat apa, Abdullah? Azri, surat apa, Azri? Waduh, khusyuk dengan suasana dingin. Surat apa, Ber? Al-Mumtahanah. Baca Lutfi, faedah terakhir yang kita baca. Dari ayat yang ke-31 apa aja faedahnya? Ada berapa faedahnya? 4. Sebutkan. Faedahnya loh. Perintah untuk menutupi aurat di dalam salat. Ini dari tafsiran yang pertama. Khudzu zinatakum. Khudzu zinatakum maknanya yang pertama itu menutup aurat. Faedah yang kedua, Azri. Untuk berhias, memperindah diri ketika hendak sholat. Ini tafsiran yang kedua dari khudzu zinatakum. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man harrama zinatallah. Katakan wahai Nabi, siapa yang mengharamkan perhiasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allati akhraja li ibadihi. Perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Wa thayyibatu minar rizqi.
dan yang baik-baik dari rezeki. Siapa yang mengharamkan itu? Ini bantahan bagi orang-orang yang mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan dan Allah rezekikan kepada para hamba. Urusan tidak mau menikmatinya itu hal lain, selama tidak ada keyakinan bahwasanya hukumnya haram. Tidak selera, nggak suka, ya silahkan saja. Masing-masing orang punya seleranya sendiri-sendiri. Yang satu suka pakaian seperti ini, yang satu suka warna ini, yang satu suka makanan ini. Silahkan saja. Tapi jangan haramkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan untuk hambanya. Dari perkara-perkara yang baik-baik. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan juga kepada mereka, wahai Nabi, semua perhiasan dan kenikmatan yang baik-baik itu yang Allah berikan kepada kalian itu adalah untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Allah berikan itu kepada orang-orang yang beriman karena kan mereka yang menjadikannya sebagai alat bantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak memberikan kenikmatan itu kepada orang yang tidak beriman, tidak. Maksud ayat ini adalah lilladzina amanu fil hayatid dunya. Allah berikan itu kepada orang yang beriman di kehidupan dunia. Maksudnya adalah dikarenakan mereka yang paling bisa mengambil manfaat dari kenikmatan dan perhiasan tersebut. Karena mereka yang akan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan khalisatan yaumal qiyamah. Nikmat itu akan menjadi khalis, akan menjadi khalisah, menjadi murni untuk mereka pada hari kiamat. Artinya tanpa ada embel-embel yang merugikan mereka. Berbeda dengan yang didapatkan oleh orang kafir dari Allah. Mereka memang dapat nikmat, dapat kebaikan. Tapi itu tidak murni kebaikan. Karena justru itu menjadi hukuman dan sebagai sebab bencana yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak khalisah. Yang menggunakan kenikmatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kenikmatan Allah dijadikan sebagai alat bantu untuk bermaksiat kepadanya, maka ini nikmat tersebut tidak khalisah. Bukan nikmat yang murni. Enggak semata-mata nikmat. Enggak semata-mata baik, murninya itu ada enggak baiknya juga. Karena justru menjadi sebab dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sisi pengkhususan orang yang beriman dengan nikmat. Kenapa Allah katakan ini hanya pemberian untuk orang yang beriman. Pemberian yang murni, nggak ada embel-embel, nggak enaknya, itu maksudnya. Karena mereka akan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengetahui. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakan juga wahai Nabi, bukan itu yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan, tadi Allah bantah orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sekarang Allah jelaskan apa sih yang Allah haramkan. Kalau mau mengharamkan, ini haramkan. Yaitu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang keji. Seperti zina, seperti liwat, homoseksual, ataupun yang mengantarkan kepada zina, zina mata, dengan melihat apa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengintip auratnya manusia. Ini juga sama, semuanya perkara yang mendatangkan dan mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam zina. Wal ainan taznayan wa zinahuma an-nazar. Dan kedua mata itu juga ikut berzina, dan zinanya adalah dengan melihat, sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah,
Ini yang dimaksud dengan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, zina dan liwat dan apa yang mengantarkan kepada keduanya. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak, yang dilakukan terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Wal ithma, Allah juga mengharamkan al ithma, semua perbuatan dosa. Al itham adzamb. Wal baghya bi ghairil haq, Allah juga haramkan tindakan al-baghi tanpa hak. Al-baghi tindakan melampaui batas. Ada dua tafsiran untuk makna al-baghi ini. Makna pertama dari al-baghi ini adalah tindakan melampaui batas kepada orang lain. Dan ini termasuk penafsiran dari itsm sebenarnya. Dia termasuk dosa. Sehingga penafsirannya termasuk penafsiran yang khusus setelah yang umum. Al-itsma umum, semua dosa. Kemudian lebih spesifik lagi dosa yang terkait dengan orang lain, yaitu al-baghi, yaitu tindakan yang melampaui batas, mukul orang, mencaci orang dengan lisan, mengata-ngatai orang, mencela, mengumpat. Ini hati-hati ya, Pak. Kadang kita dengarkan dari orang-orang yang belajar juga, mulutnya kadang nggak bisa direm. Dia tiap hari belajar untuk jadi pinter, padahal belum tentu pinter juga, masih bodoh juga. Tapi paling pinter kalau membodohin orang lain. Gak ada kawannya yang berbuat yang tidak pas menurut dia, langsung dengan enaknya, bukan kayak gitu, bodoh. La ilaha illallah. Ini kalau kalian dengar kawan kalian ngomong kayak gini, langsung dipatahkan saja. Kau udah pandai rupanya. Macam pandai kali, atau sindir aja. Iyalah pandai, bilang. Masih goblok juga. Pinternya cuma satu, pinternya membodohkan orang lain. Ini tolong mulutnya dijaga. Nggak pantas. Sesama penuntut ilmu ngomong seperti itu. Sama-sama tiap hari berusaha menghilangkan kebodohan dari dirinya. Belum lagi hilang kebodohan dari dirinya, masih bodoh juga. Malah sudah pintar membodohkan orang lain. Ini tolong. Kebiasaan-kebiasaanmu yang di luar sana nggak usah dibawa ke sini. Kalau yang di luar sana kamu bodohkan mungkin masih mending. Mungkin kamu unjuk kekuatan, unjuk kepintaran kepada mereka. Kamu tiap hari ngaji, tiap hari belajar. Yang di luar kamu anggap bodoh. Kalau diucapkan kepada sama-sama orang yang belajar, sama-sama orang yang berusaha menghilangkan kebodohan, katakan bodoh, iyalah pandai, bilang. Iyalah orang yang paling pandai. Sebenarnya pandai-pandai ngapain? Pandai membodohkan saja. Nah, ada pandai-pandai kali juga enggak. Nah, sehingga ini yang harus dijaga, tindakan-tindakan yang melampaui batas kepada orang lain. Sehingga ini penafsiran khusus setelah yang umum. Dosa al-ithma ini umum. Kemudian dikhususkan karena parahnya akibatnya. Karena akibatnya tidak hanya untuk diri sendiri. Kejahatan-kejahatan yang terkait dengan orang lain. Nah, ini tidak hanya terbatas untuk diri sendiri. Tapi juga kerugiannya kepada orang lain. Mencuri, ini juga sama. Yang merasakan keburukan dari perbuatan kita itu tidak hanya diri sendiri, tapi juga diri sendiri dan juga orang lain. Menjatuhkan kehormatan orang lain, menjatuhkan kehormatan keluarganya. Dan rumus yang paling bagus ya kan adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ini pegangi tolong rumusnya. Nggak banyak-banyak. Kata Rasul SAW, muslim yang terbaik itu adalah al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimin yang baik itu adalah muslim yang kaum muslimin lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Dan ini bukan pembatasan. Ini hanya seringnya saja. Seringnya orang mendapatkan gangguan dari lisan dan juga dari tangan. Bukan berarti dengan yang lain tidak. Dari mata. Memandang dengan sinis. Atau memandang yang diharamkan oleh Allah SWT dari auratnya keluarga orang lain. Ini juga sama.
Ini menimbulkan kerugian yang besar bagi orang lain. Sampai-sampai ketika Sa'ad bin Mu'ad atau Sa'ad bin Ubadah mengatakan, kalau aku lihat istriku bersama dengan orang lain, dengan laki-laki lain, la adribu unuqah, saya akan aku tebas lehernya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian heran dengan kecemburuannya Sa'ad? Nah, itu bukan hal yang mengherankan, hal yang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Itu kecemburuan yang normal, itu kecemburuan yang wajar. Ketika seseorang melihat harga diri istrinya dijatuhkan, kemudian dia sampai menebas leher orang yang menjatuhkan kehormatannya, itu hal yang biasa. Itu kecemburuan yang normal, kata Rasul. Untuk apa kalian heran? Nggak ada yang perlu diherankan dari kecemburuan yang seperti itu. Itu kecemburuan yang sangat-sangat apa ini? Sangat wajar, sangat alami, sangat biasa itu. Wallahu aghyar. Allah itu jauh lebih apa ini? Cemburu. Allah itu jauh lebih marah jika kehormatannya itu dijatuhkan daripada kehormatan kita. Nah, sehingga intinya adalah bagaimana seseorang itu berusaha menjaga gangguannya, baik itu dengan lisannya, baik itu dengan tangannya, baik itu dengan pandangannya kepada orang lain. Makanya dikhususkan di sini. Makna yang kedua, sehingga ketika dikhususkan al-baghi, ini menunjukkan dia punya penekanan dibandingkan dosa-dosa lain yang tidak sampai kemudaratannya itu mendatangkan bahaya kepada siapa? Orang lain. Sekarang al-baghi masuk bagian dari apa? Al-itsm. Tapi sengaja ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ini akibatnya nggak gampang, nggak ringan ini. Wal baghi bi ghairi haqq. Nah, ini yang pertama, definisinya, maknanya. Yang kedua, ada kemungkinan juga yang dimaksud dengan ism adalah dosa yang kejelekannya terkait dengan diri sendiri, sementara baghi adalah dosa yang terkait dengan orang lain. Sehingga tidak ada pengulangan. Tidak ada umum dan khusus di situ. Karena kita menafsirkan ism itu dosa yang terkait dengan perbuatan diri sendiri, nggak terkait dengan orang lain. Itu namanya ism. Sementara baghi itu perbuatan dosa yang terkait dengan siapa? Orang lain. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama, itu khusus dengan umum. Yang umum mana? Ism. Yang khusus mana? Al-baghi. Jadi kalau dibikin lingkaran, itu lingkaran besarnya adalah ism. Di dalamnya ada lingkaran kecil namanya apa? Al-baghi. Kenapa perlu disebutkan secara khusus? Karena parah akibatnya. Ini yang tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, lingkarannya samping-sampingan. Masing-masing, sendiri-sendiri. Ism artinya dosa yang terkait dengan diri sendiri, bagi artinya dosa yang terkait dengan siapa? Orang lain, gitu. Ini dua kemungkinan pada tafsir al-ism dan al-baghi. Tergantung kita mengartikan ismnya itu apa. Kalau ismnya kita artikan dosa secara umum, maka al-baghi adalah dosa secara apa ini? Khusus. Apa khususnya? Yaitu yang terkait dengan siapa ini? Orang lain. Ditekankan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, ini masing-masing berdiri sendiri. Ism artinya dosa yang terkait dengan diri sendiri, bagi dosa yang terkait dengan siapa? Orang lain. Sehingga nggak ada tumpang tindih. Dan dua-duanya bisa. Bisa jadi. Nah. Dan kalimat bi ghairil haq, ini adalah sifatun kasyifah. Ini adalah sifat penjelas saja. Bukan sifat pembatas. Bi ghairil haq ini bukan sifat pembatas. Semua bagi itu pasti bi ghairil haq. Nggak ada bagi yang dengan hak itu nggak ada. Itu namanya sifat kasyifah. Sifat penjelas. Penjelasan bahwasanya semua bagi itu pasti dilakukan tanpa hak. Bukan sifat pembatas. Kalau pembatas berarti ada bagi yang bighairil hak, ada bagi yang dengan hak. Bagi yang tanpa hak ini yang diharamkan oleh Allah, tidak, nggak ada. Semua tindakan bagi adalah tanpa hak. Apa maknanya ya? Ini maknanya bighairil haqqi. Ini penjelas saja. Nggak ada mafhumnya. Bukan berarti di sana ada bagi yang dengan hak, nggak ada. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan juga Allah haramkan kalian untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan padanya bukti. Apa itu? Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas dan tidak ada buktinya untuk dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ma lam yunazzil bihi sultanan. Yaitu semua yang selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sekutu bagi Allah, maka itu semuanya malam yunazzil bihi sultanan. Enggak ada bukti padanya bahwasanya dia layak untuk diibadahi dan dijadikan
sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan Allah juga mengharamkan kalian berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini kalau pakai urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar, maka ini dosa yang paling apa? Besar. Karena di dalamnya juga mencakup kesyirikan. Kesyirikan masuk tidak? Masuk. Kesyirikan masuk ke dalam berkata dengan Allah tanpa apa ini? Tanpa ilmu. Tahu dari mana kamu? Bahwasanya yang kamu ibadahi selain Allah itu adalah layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Kan Allah sudah bilang itu malam yunazil bihi sultanan. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkiran ala man ta'annata, dalam rangka mengingkari orang-orang yang menentang, ta'annata, wa harrama ma ahallallahu minat thayyibat, dan orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dari yang baik-baik. Allah katakan halal, Allah katakan bagus, enggak, itu haram. Bagaimana yang kemarin kita nukil dari orang-orang musyrikin yang mengharamkan sebagian jenis hewan, sebagian tanaman, nah, tanpa ilmu. Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi. Katakan wahai Nabi kepada mereka, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, min anwa'il libas, dari jenis-jenis pakaian, ala ikhtilafi asnafihi, dengan berbagai macam modelnya dan bentuknya, wat thayyibati minar rizqi, dan yang baik-baik dari rezeki. Siapa yang mengharamkan itu? Min ma'kal wa masyrab bi jami'i anwa'ihi, dari makanan, dari minuman dengan segala jenisnya. Ai man hadzal ladzi yaqdimu ala tahrimi ma an'amallahu biha 'alal ibad. Siapa yang lancang dan berani untuk mengharamkan apa yang Allah nikmatkan kepada hamba-hambanya? Ditantang oleh Allah. Siapa itu? Mana ya orang yang berani mengharam-haramkan apa yang aku berikan sebagai nikmat untuk hamba-hambaku? Wa man dzalladzi yudayyiqu 'alaihim ma wassa'ahu Allah, dan siapa orang itu yang berani menyempit-nyempitkan, dayyaqa, menyempit-nyempitkan apa yang Allah lapangkan untuk hambanya? Enggak diharamkan oleh Allah supaya lapang, supaya punya pilihan. Kalau pas nggak mau yang ini, bisa pilih yang itu. Nggak ada yang ini, ada yang satunya. Sehingga lapang. Kemudian diharam-haramkan, maka jadi apa pilihannya? Jadi sempit, berkurang. Siapa yang berani menyempitkan atas hambaku apa yang telah aku lapangkan untuk mereka? Wa hadza tawsi' minallah li ibadihi bitayyibat ja'alahu lahum liyasta'inu bihi ala ibadatih. Ini garis bawahi ya, kawan. Dan kelapangan dari Allah kepada hambanya dalam perkara yang baik-baik berupa rezeki, ini adalah Allah jadikan kepada mereka agar dijadikan sebagai alat bantu untuk beribadah. Liyasta'inu bihi ala ibadati. Ini tujuan utama Allah memberikan apa ini? Kenikmatan kepada kita. Liyasta'inu bihi ala ibadatihi. Untuk kita jadikan isti'anah sebagai alat bantu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yubihu illa li ibadihil mu'minin. Dan itu tidak Allah bolehkan, tidak Allah halalkan kecuali untuk orang-orang yang beriman. Kenapa kau untuk mereka saja? Karena orang kafir akan memakai nikmat itu untuk apa? Untuk kesyirikannya, untuk kekufurannya, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah khususkan itu hanya untuk siapa ini? Orang yang beriman. Lilladzina amanu. Padahal orang kafir dapat nikmat juga dapat. Tapi sebenarnya Allah nggak halalkan itu untuk mereka karena mereka memakai nikmat itu untuk apa ini? Untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya di ayat yang pemberian khususnya ini hanya untuk siapa ini? Kaum mukminin. Lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayat qul hiya lilladzina amanu. Katakan nikmat itu semuanya hanya untuk orang yang beriman fil hayati dunya, di kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, murni untuk mereka pada hari kiamat.
Ai la tab'ata alaihim fiha. Itu maknanya khalisah. Tidak ada efek sampingnya. Tidak ada embel-embelnya. Taba'ah itu hal yang mengikutinya dari yang enggak enak. Nah, ini hanya dirasakan oleh orang mukmin. Adapun nikmat yang didapatkan dan dirasakan oleh orang kafir, ini ada apanya? Tabaahnya. Ada efek sampingnya, ada efek negatifnya, ada nggak enaknya setelah itu. Loh kok bisa ada nggak enaknya? Ya wajar karena dipakai untuk kemaksiatan kepada siapa? Allah. Sehingga nggak murni nikmat. Ada sengsaranya. Nah, ini namanya nikmat membawa apa ini? Sengsara. Ini nikmat yang didapatkan oleh orang apa? Kafir. Adapun nikmat yang didapatkan orang mukmin apa? Khalisah. Nggak ada apanya? Embel-embel jeleknya. Nggak ada tabaahnya. Nggak ada efek sampingnya. Makanya Allah bilang khalisatan. Paham makna ayatnya sekarang? Ini luar biasa ya. Aila taba'ata alaihim fiha. Wa mafhumul ayat. Berarti dipahami dari ayat ini. Anna man lam yu'min billahi. Bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Bal ista'ana biha ala ma'asi. Bahkan dia jadikan sebagai alat bantu nikmat tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah. Fa innaha ghairu khalisatin wala mubahatin. Wala mubahatun. Maka dia tidak murni untuknya dan tidak pula mubah. Haram. Menggunakan nikmat untuk kemaksiatan hukumnya apa? Haram. Dan itu juga bukan nikmat yang khalisah. Nikmat yang apa? Murni. Fa inna ghairu khalisatin wa lahu wala mubahat bal yu'aqabu 'alaiha, bahkan dia akan dihukum dengan sebab nikmat tersebut wa 'ala tana'umi biha, dan karena dia bersenang-senang dengannya. Orang kafir bersenang-senang dengan nikmat justru mendatangkan apa ini? Hukuman. Kenapa? Karena menggunakan yang tidak haknya dia. Haknya nikmat itu untuk dipakai dalam ketaatan. Dia memakainya untuk apa? Kemaksiatan. Makanya bersenang-senangnya dia itu mendatangkan hukuman. Wa yus'al anin naimi yaumal qiyamah, dan dia akan ditanyai nanti tentang kenikmatan itu pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati. Begitulah ay nuwaddihuha wa nubayyinuha. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat liqaumin ya'lamun, kepada orang-orang yang mengetahui. Ini keutamaan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu yang mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak berilmu, dia tidak mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum alladzina yantafi'una bima fassalahu Allahu minal ayat. Karena hanya mereka lah yang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Allah jelaskan berupa ayat-ayat. Wa ya'lamuna annaha min indillah, dan mereka sadar bahwasanya ayat tersebut datangnya dari Allah. Fayaqilunaha, maka mereka berusaha untuk memahaminya. Wa yafhamunaha, dan memahaminya sama. Hingga ini ya kan, ayat yang ke-33 tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengharamkan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada para hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kenikmatan yang murni betul-betul nikmat saja, tidak mendatangkan akibat yang negatif, itu hanyalah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dikatakan seperti itu karena mereka akan menggunakannya untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tapi yang tidak kita gunakan untuk ketaatan, makanya pada hakikatnya bukan merupakan apa ini? Kenikmatan. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-32 ini ya kan. Yang pertama adalah pengingkaran kepada orang-orang yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan kepada para hamba serta rezeki yang baik-baik. Pengingkaran kepada orang-orang yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk para hamba serta rezeki yang baik. Masuk ke dalamnya orang-orang sufi ya,
yang mengharamkan apa yang baik-baik dengan alasan zuhud dan yang semisalnya. Maka ini bukan zuhud yang sesungguhnya. Maknanya zuhud bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nggak mau makan daging, nggak mau makan ini, nggak mau pakai pakaian yang bagus dan yang semisalnya. Ini pemahaman yang keliru dan sesat. Makna zuhud adalah tidak tergantungnya hati dengan dunia, walaupun dunia berada di badannya. Walaupun kenikmatan dunia ada di tangannya, tapi hatinya tidak apa ini? Tergantung. Dia memakai pakaian yang bagus, dia memakan makanan yang enak, dia memiliki tempat tinggal yang mewah, dia memiliki kendaraan yang nyaman. Silahkan saja, tapi hatinya tidak pernah apa ini? Tergantung dengan itu. Walaupun itu semuanya ada pada dirinya. Sehingga namanya zuhud itu adalah zuhdul qalb, adalah zuhud yang ada di hati. Seorang tidak memakai yang mewah-mewah, tidak memakan yang enak-enak, tidak memakai pakaian yang bagus dan yang lainnya, tapi hatinya tergantung dengan dunia dan rakus dan tamak dengannya, maka ini bukan orang yang apa ini? Bukan orang yang zuhud. Sehingga tolak ukurnya adalah apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang menempel dan apa yang kita pegang berupa dunia. Nah, selama dia menjadikan dunia itu di tangannya, bukan di hatinya, maka tidak ada yang masalah. Nah, faedah yang berikutnya, hukum asal dari sesuatu adalah halal dan mubah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah halal dan mubah. Yang mengatakan haram yang dituntut mendatangkan dalil. Adapun hukum asalnya yang Allah berikan kepada hamba itu adalah halal. Faedah yang berikutnya, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kenikmatan Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan menggunakannya dalam ketaatan. Orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang beriman dan menggunakannya dalam ketaatan. Ini orang yang dapat manfaat dari nikmat Allah. Orang yang beriman dan menggunakannya dalam ketaatan. Adapun yang didapatkan oleh orang kafir atau orang mukmin tapi menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan bayangkan hanya kenikmatan yang terpisah dari diri kita. Kenikmatan ini ya ikhwan juga mencakup apa yang menempel pada diri kita. Anggota tubuh kita. Ini semuanya juga wajib kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dikasih pandangan, tidak memandang kepada yang haram. Dikasih tangan, tidak memegang kecuali kepada yang haram. Dikasih telinga, tidak mendengar kecuali kepada yang halal, dan seterusnya. Ini juga bagian dari nikmat. Sehingga jangan bayangkan nikmat itu sesuatu yang terpisah dari diri kita saja. Tidak. Yang menempel pada diri kita pun itu bagian dari kenikmatan yang harus digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah juga mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Faedah yang berikutnya, kenikmatan yang murni adalah kenikmatan yang tidak mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang murni adalah kenikmatan yang tidak mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mau dicari ya, nikmat khalisah. Ini yang paling kita harapkan. Yang kita dapatkan dari Allah adalah nikmat yang khalisah. Betul-betul murni kita untuk senang-senang. Tidak ada darinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Khalisatan yaumal qiyamah. Nikmat yang tidak mendatangkan dampak negatif dan efek samping bagi kita. Jangan sampai nikmat ini justru menjadi alat kita mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun ayat yang ke-33
Atau satu lagi ya, kawan. Madahu ahlil ilmi. Pujian bagi orang-orang yang berilmu. Pujian bagi orang-orang yang berilmu. Karena hanya mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari akhir ayat yang kita baca. Kadzalika nufassilul ayat. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat kami. Pada semua orang? Tidak. Hanya untuk golongan tertentu. Siapa? Liqaumin ya'lamun. Hanya untuk orang yang punya ilmu. Yang nggak punya ilmu, tidak bermanfaat penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini pujian bagi orang-orang yang berilmu, karena hanya mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang setelahnya, ayat yang ke-33, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.